Sebelum sampai pada penjumlahan penyebut yang sama, Miss Devi akan memberitahukan yang mana yang dikatakan penyebut, yang mana yang dikatakan pemilah. Nah, seperti ini dia. Hai Ayah Bunda, serta seluruh sahabat Belven, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini, Miss Devi akan mengajarkan tentang pelajaran penjumlahan dalam pecahan. Pada penjumlahan pada pecahan ini, Miss Devi membagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, penjumlahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Seperti apa dia penjumlahan dengan penyebut yang sama dan yang berbeda? Pada bagian pertama, Miss Devi akan menjelaskan tentang penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Sebelum sampai pada penjumlahan penyebut yang sama, Miss Devi akan memberitahukan yang mana yang dikatakan penyebut, yang mana yang dikatakan pemilah. Nah, seperti ini dia. Contohnya 1/5. 1/5. Nah, angka 1 pada bagian atas ini dikatakan sebagai pembilang. Lalu, angka 5 pada bagian bawah dikatakan dengan penyebut. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belven, seperti yang Miss Devi katakan tadi, bahwasannya pada bagian atas dikatakan dengan pemilah, pada bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, dalam pecahan sangatlah penting kita mengetahui yang mana yang dikatakan penyebut, yang mana dikatakan pemilah. Nah, sampai di sini mudah-mudahan seluruh sahabat Belven sudah tahu ya dan sudah memahami serta mengingat yang mana yang dikatakan penyebut, yang mana dikatakan pemilah. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 1. Dalam pecahan, apabila penyebutnya sudah sama seperti ini, maka cukup kita lakukan penjumlahan pada pembilangnya saja. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Contoh, 1/2 ditambah 3/2 adalah, kita tinggal buat garis per. Ingat ya seluruh sahabat Belven, garis per harus berada di tengah-tengah garis sama dengan. Garis per harus berada di tengah-tengah garis sama dengan. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 2 seperti ini, maka kita tulis saja di sini 2. Tidak perlu ada penjumlahan apa-apa. Yang ditulis penjumlahannya adalah pada bagian pembilang. Seperti ini. 1 ditulis 1, tambah kita tulis tambah, 3 kita tulis 3. Maka di sini 1 tambah 3/2. Cukup penyebutnya hanya dituliskan satu bagian saja. Kenapa? Karena penyebut ini tidak perlu ada penjumlahan. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, kita buat sama dengannya. Lalu kita buat garis per. 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Kita tulis di sini 4. Per 2. Kita tulis di sini 2. Maka 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 1 tambah 3/2 sama dengan 4/2. Artinya per ini dapat kita artikan adalah bagi. Kalau ini ingin dikecilkan lagi boleh. Misalnya seperti ini. 4 dibagi 2. 4/2 ini sama artinya dengan 4 dibagi 2. Maka 4 bagi 2 adalah 2. Apabila seluruh sahabat Belven ataupun Ayah Bunda mau sampai di sini saja, boleh. Atau mau dilebih kecilkan lagi juga boleh. Ya, kita masuk ke contoh nomor 2. 1/5
ditambah 2/5. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, yang dikatakan pembilang adalah 1 dan 2. Yang dikatakan pembilang di sini adalah 1 dan 2. Sementara yang dikatakan penyebut adalah 5. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. 1 tambah 2 per 5. 5 sebagai penyebut dapat kita tuliskan hanya satu bagian saja. Nah, 1 tambah 2 adalah 3 per berapa penyebutnya? Per 5. Ya. Nah, untuk sampai di sini mudah-mudahan seluruh sahabat perfect sudah paham ya. Jadi kita harus mengetahui dulu yang mana dikatakan pembilang, yang mana dikatakan penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita hanya menjumlahkan pada bagian pembilang saja. Ingat, bagian atas adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Bagian atas adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Nah, yang perlu sangat diperhatikan adalah penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita dapat menjumlahkan pada bagian pembilangnya. Ya. Nah, Miss Devi beri contoh satu lagi ya. Contoh seperti ini. 1/8 ditambah 2/8. Penyebutnya sudah sama, maka kita cukup menuliskan per 8. Ya, 1 ditambah 2 pada bagian pembilang, tinggal kita tulis satu saja. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 per 8. Tinggal kita tulis seperti itu. Nah, Miss Devi akan melanjutkan untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tonton terus ya videonya agar dapat memahaminya dengan baik. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, pada bagian kedua ini Miss Devi akan menjelaskan penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sahabat Belvin, Miss Devi akan memberikan contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan ya. Misalnya 1/2 ditambah 1/4. 1/2 ditambah 1/4. Nah, penjumlahan kali ini pembilangnya adalah 1 tambah 1, sementara penyebutnya adalah 2 dan 4. Penyebutnya adalah 2 dan 4. Di sini dia terdapat penyebut yang berbeda. Kalau berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Dengan cara mencari nilai KPK-nya. Saya tulis di sini ya. KPK, KPK dari berapa? 2 dan 4. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Artinya berarti kita membuat kelipatan pada bilangan tersebut. Kalau dia angka 2, maka kita membuat kelipatan-kelipatan pada angka 2. Misalnya seperti ini, 2. Setelah 2, berarti 2 tambah 2 itu adalah 4. 4 ditambah 2 adalah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. 8 ditambah 2 adalah 10 dan seterusnya. Begitulah untuk mencari kelipatan. Nah, untuk KPK 4 adalah 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, kita harus mencari kelipatan pertama yang sama. KPK itu cara mencarinya kelipatan yang sama
bagian pertama. Nah, 2 ada di atas tetapi tidak ada di bawah. Artinya 2 ini bukanlah KPK dari 2 dan 4. Lalu kita lihat 4. 4 ada di atas, lalu ada juga di bawah. Itu artinya 4 ini merupakan KPK dari 2 dan 4. Kenapa? Karena pada bagian atas dan bawah terdapat sama-sama angka 4. Nah, artinya KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Kita lihat lagi ke atas. 1/2 ditambah 1/4. Kita anggap ini bagian pertama. Lalu ini bagian kedua. Berarti dalam penjumlahan ini terdapat 2 bagian. Karena ini terdapat 2 bagian, maka kita akan menulisnya 2 bagian pula. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Kalau di sini tambah, maka kita menuliskan tambah. Sama dengan, kita tulis sama dengan, lalu kita buat garis per untuk tempat menjawabnya. Nah, karena KPK-nya sudah dapat 4, maka tinggal kita tuliskan saja di sini 4, 4, 4. Ya. 4. Ini bagian pertama ya, sahabat Belvin. Ini bagian kedua. Tapi kalau nanti pada pelajaran sekolah nggak usah ditulis ya. Ini agar supaya seluruh sahabat Belvin dapat memahaminya ya. Bagian pertama dengan bagian pertama. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Ada yang tahu sahabat Belvin berapa 4 dibagi 2? Tepat sekali. 4 dibagi 2 adalah 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 hasilnya tadi di ke atas kita kalikan. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Maka kita tulis di sini 2. Lalu bagian kedua dengan bagian kedua. 4 dan 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Tepat sekali. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1 adalah 1. Maka 2/4 ditambah 1/4 adalah berapa? Ini kan penyebutnya sudah sama. Sama halnya seperti penjumlahan dalam pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau sudah sama, cukup kita menjumlahkan bagian pembilang. 2 ditambah 1 adalah 3. Maka 1/2 ditambah 1/4 adalah 3/4. Nah, mungkin seluruh sahabat Belvin masih sedikit kurang paham. Miss Devi akan menjelaskan lebih detail lagi. Masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 2, Miss Devi tuliskan 1/5 ditambah 3/6. Di sini terdapat 2 bagian juga, maka kita dapat menuliskan 2 bagian. Ini tempat menjawabnya ya. Tambah, kita tulis di sini tanda tambah pula. Nah, 1 dan 3 adalah pembilang, sementara 5 dan 6 adalah penyebut. Untuk pecahan seperti bisa dikatakan tadi bahwasannya kita harus menyamakan penyebut dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Dengan mencari nilai KPK. Kita tulis seperti ini. KPK sama dengan KPK dari berapa? KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6. Nah, sahabat Belvin, untuk menentukan penyebutnya atau menyamakan penyebutnya,
kita mencari nilai KPK dari si penyebut tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Seperti misalnya ini 5. Berarti kita membuat kelipatan 5. 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 5 25. 25 ditambah 5 30. 30 ditambah 5 35, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mencari KPK dari 6. 6 ditambah 6 12. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 30. 30 ditambah 6 36, dan seterusnya. Maka kita harus lihat angka mana yang sama, kelipatan mana yang sama antara 5 dan 6. Kelipatan pertama yang sama. Kita lihat ya. 5 ada di atas tapi tidak ada di bawah, berarti bukan. 10 ada di atas, tidak ada di bawah, berarti bukan. 15 ada di atas, tidak ada di bawah, berarti bukan. 20 ada di atas, tidak ada di bawah, berarti bukan. 25 ada di atas, tidak ada di bawah, berarti bukan. 30 ada di atas, ada juga di bawah, berarti 30 inilah yang dikatakan KPK dari 5 dan 6. Berarti 30 adalah KPK dari 5 dan 6. Kalau sudah dapat, kita tinggal menuliskan pada bagian penyebutnya. 30 di bagian pertama, 30 bagian kedua, dan 30 untuk tempat jawaban. Bagian pertama dengan bagian pertama ya. 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 adalah 6. 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 1 adalah 6. 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. 30 bagi 6 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Maka setelah sampai di sini kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 6 ditambah 15 adalah 21. Maka 1/5 ditambah 3/6, yang jawabannya adalah 21 ditambah 30. Miss Devi, sampai di sini boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau ingin dikecilkan lagi, kita dapat mengecilkannya. Kita lihat seperti ini. 21 dan 30 kita sama-sama bagi dia ke angka berapa agar dapat menjadi angka terkecil. Tepat sekali sahabat Belvin. 21 dan 30 sama-sama dapat dibagi 3. 21 dibagi 3 dan 30 dibagi 3. 21 bagi 3 adalah 7. 30 dibagi 3 adalah 10. Maka 1/5 ditambah 3/6 hasilnya adalah 7/10. Nah, demikianlah video kali ini tentang penjumlahan dalam pecahan. Semoga seluruh sahabat Belvin dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh isi ya di kolom komentar. Miss Devi akan membantu menjawabnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk seluruh sahabat Belvin dan ayah bunda. Sampai jumpa!